Dan juga Johet. Bencana, ini bencana cu. Kenapa bencana? Boots pakai Esmeralda, ini bagaikan, wah luar biasa. Langit, nge. Itu, aku yakin Bude, Boots dulunya sholat Jumat atau taraweh suka perang saru. Hah? Lihat aja Esmeralda di Selendang. Tapi gue ngeliat kayak gini, bikin alter ego was-was nggak sih? Harusnya Boots pakai Esmeraldanya lagi nih sama Johet yang hero menurut kalian memang OP juga kan? Iya. Gimana? Kalau kalian ngelihat draftingannya dari Onyx Esports, apa yang harus dilakukan oleh tim alter ego? Jeblos cu. Tapi aku lebih takut sama si Barat sih. Lebih takut sama Barat? Lebih serem mana dari alter ego punya hero? Aku lebih serem sama Alter kuat sih. Tapi dari Onyx juga bagus sih. Soalnya Esme Boots yang kita lihat tadi kan MVP gitu. Ada apa lagi? Nah, cuma di sini Murphy bakal pakai Baxia, salah satu hero favoritnya kan di reguler. Setuju banget. Dan ditambah lagi, kenapa Baxia? Valir Udil. NOD gratis. Oh iya, NOD gratis. NOD gratis, ada Valir Udil, ini bisa dibilang Onyx Esports mau tak mau harus menggunakan hero yang bisa DPS, hero yang bisa pakai Demon Hunter Sword, atau enggak hero yang bisa apa ya, berat banget nih. Ini agak tebal masalahnya loh. Tapi lihat, dari Onyx Esports dengan adanya Xbox, mereka mau main seruduk gaming. Oh enggak, dia nggak bakal main seruduk gaming kayaknya. Kalau perang, mereka harus all in, harus all out. Iya itu dia, mereka ambil ke arah CC di backline-nya. Kalau menurut aku ya, satu-satu ya mungkin saat ini di posisi Onyx Esports yang bisa masuk tanpa terhalang, Lasin Sanity doang. Iya nggak sih? Jadi ditabrak pun nggak bisa kan? Jadi nge-follow up-nya gampang juga kalau mereka mau perang. Langsung Bude, kita prediksi jaya. Yeay, dari kayaknya Gumi juga udah mulai berpikir keras nih. Kira-kira siapa menurut Gumi yang bakal memenangkan game ketiga ini dan melaju ke babak selanjutnya? Aku masih suka Alter Ego. Alter Ego. Kamu sukanya alter ego? Nggak suka aku? Nggak maksudnya. Berapa? Hey, Maksudnya- Koderen. Nggak denger dia, nggak usah denger. Bisa. Iya, ya. Kalau dari Samo Hate, Pak Mas. Gak tahu sih, pasti bingung sih. Tapi lebih suka draftnya Onyx. Soalnya Xbox bisa nge-counter Barat juga. Dia pakai Screen One kan, Baratnya nggak bisa jalan. Oke. Sama itu juga tuh Baxia. Bude Monster, Kalau aku, tentukan pilihanmu sekarang. Alter Ego. Ada Barat, ada Baxia, Ada Farid. hero tebel-tebel dari Onyx Esports. Susah banget. Sumpah ya, ini memang menjadi pilihan yang cukup sulit untuk seorang Ranger Mas memilih dua tim yang cukup berat. Tapi dari draft pick, sorry to say, nungguin ya. Aku suka alter ego. Kenapa sih? Nungguin Sendiri dong, Ji. Berdiri dong. Nonton TikTok. Lo cobain rasanya jadi jomblo kayak gue sendiri. Gak usah ngomong-ngomong sendiri sama gue. Oh dia udah nggak sendiri jadi. Set. Lah itu deh, apa home screen-nya cewek? Lah masa yang emak gue home screen-nya di situ kan Ternyata nggak ya. mungkin. Dan ini kita akan menunggu juga dari tim Onyx Esports ketika mereka udah ngebuang Wen di tangan alter ego. Tersisa apa untuk core mereka? Manggilnya bukan gitu. Wen. Weng. Coba pas di pick bunyi gitu kan? Weng. Khalid masih lepas sih. Ya, masih ada Khalid. Khalid masih lepas. Masih lepas. Iya. Tapi Satu lagi. Buat side. core untuk alter ego tuh dihabisin semua loh. Lancelot aja. Nih, Link, Roger, Weng. Terus ada Lancelot. Jadi tersisa apa buat alter ego? Ada yang lupa. Ada Hellcat. Apa? Hellcat. Maybe Hellcat. Elkar? Pertama, Hellcat rada susah sih. Hellcat. Kedua? Cloud. Ya, Cloud. Belum keluar loh. Di meta Di sekarang makanya. agak susah Ingat. sih ya. Susah? Kenapa? Susah. Kalau Kalau terlalu ditaruh- gampang farming, terlalu susah farming, terus kayak ditabrak-tabrak tuh susah untuk Cloud. Makanya Cloud nggak bisa ditaruh di hyper sekarang. Harus ada dua tetap Iya. ya hardcore-nya. Dan ini bakal susah banget juga untuk alter ego cari hal yang untuk menjadi carry mereka. Change, Harit juga dibuang oleh tim alter ego. Onyx Esports juga kekurangan hardcore. Enggak sih. Kayaknya sih untuk Onyx dia pasti ngambil marksman ya, untuk Sans ya. Dia bakal main hyper tapi Sansnya pakai marksman. Kayaknya sih Kari sih harusnya. Kalau nggak Bruno, Bruno lagi. sih. Bruno lagi Bruno maybe. sih, Bruno. Bruno? Jadi kalau misalnya Baxianya mau invite tuh kayak, sini lo, Pak Gebok pala kau ya. Menyonyo langsung. Bola plastiknya kan digebok. Iya. Langsung kita lihat di sini, pick keempat dari Anti-Match. Harusnya tapi lastik Pria ya. single, tunjukkan pesonamu. Beda server, beda server. Beda server. Gitu ya. Tuh kan? Langsung. Kan langsung dimarahin Bude sih ngomong-ngomong cewek. Tuh, oh iya. Benar. Tapi Onyx Esports ini berpikir keras banget. Parsha. Ternyata masih bermain Parsha dengan lagi. Parsha-nya. Mereka masih mau setidaknya core mereka nggak ke counter. Ya betul. Soalnya Onyx ini bakal main marksman kan. Kemungkinan Nah, besar soalnya agak sedikit ragu ya. Ya. Nge-pick Dan core-nya Kari agak ragu. sama Bruno juga rada susah sebenarnya kayak ngehit kalau ada Parsha dari pihak Alter Ego. Benar.
Karena Parsanya bisa ditaruh di Ahmad. Ya. Banyak opsi walaupun Parsia rival. Iya, udah pakai Valir. Heeh. Udah pakai Valir nggak usah mungkin Parsa enggak, tapi ternyata tiba-tiba surprise attack kan. Pakai Ya, betul. Oh, lihat tuh Oh, dia. Jin Sun Shin dan Jin Oh, Sun. kan. Oh, enggak. Ini ya SS-nya hyper. Ya, ya, Hyper ini. Hyper. Oh, kan, bener kan? Saya sama Wah. Thomas tuh, sebenarnya aku pinter, gimmicknya bego. Tadi kamu dibisikin Gumi kan? Dibisikin Gumi kan? Ya gimana sih kalau dibisikin Gumi? Coba bisikin nanti. Oh, nanti ya. kamera. Nanti diajarin ya bisikinnya gimana ya. Dan ini kalau dilihat kayak gini, Seru banget ini, sih. sumpah. Seru. Saya Adu main MM, di adu Sunshine. MM, adu MM. Aduh, MM. Tapi Mekanik. YSS sama Bruno ya, perbandingannya tuh gimana? Kalau untuk late game kuat Bruno sih. Kuat ke Bruno. YSS lebih ke arah dia harus unggul banyak baru dia bisa punya damage. Aku Open kebalik. map juga ya? Aku kebalik. Salah satunya. Aku kebalik. Kenapa? Arli. Silakan. Take it away. Yap. Ya, ini dia pertarungan kembali hadir di game yang ketiga antara Alter Ego versus Onyx Esports. Penentuan siapa yang akan pulang Yap. malam hari ini Walai. Karena kita akan melihat dari kedua tim kayaknya tidak ada lagi bercanda-canda atau Tidak. taunting kayaknya. Ini bakal lebih serius sih. Karena ini nyawa terakhir bagi kedua tim. Ini game terakhir dari kedua tim. Ingin menunjukkan yang terbaik dengan draft yang sudah mereka pilih dengan Suns yang akhirnya kembali lagi dengan pesepak bolanya Bruno dengan bola plastiknya. Sedangkan Sally Boy yang menggunakan Yi Shun Shin. Yi Sun-Shin. Ini dia pertarungan antar marksman dari kedua tim yang akan kita lihat yang pastinya udah dikawal oleh masing-masing hero juga. Rasi, Jawhead kali ini akan dia gunakan untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Benar sekali, Leo Murphy yang memakai Baxia yang cukup berbeda karena Pai-nya yang akan dipercayakan memakai satu hero baru Barats. Ada Barats yang udah digunakan, Pai bisakah dia untuk membantu dan juga menggendong timnya. Sementara Udil berani banget sendirian motong lewat sana. Wow, memang tidak ada duanya bocah satu ini ya. Yes. Aduh. Burst Fireball masih mencoba untuk merebutar lagi dari Leo Murphy. Sedangkan di Rato Plane-nya Ahmad melawan dua orang Rasi Ejector. Masih ada nyawa, ternyata masih ada darah. Pasif juga masih bisa menambahkan darahnya walaupun tidak ada flicker. Karena dia memakai execute dari seorang Ahmad. Itu dia, Ahmadnya pun harus pulang kembali nge-regen lagi HP-nya. Ada Sally Boy yang kali ini langsung memanah ke arah Drian, terkena damage-nya. Suns udah level 4, tapi Sally Boy jauh lebih Lihat unggul, udah Esmeraldanya. level 5. Lihat Esmeraldanya. Di mana Esme? Bikin 3 Magic Necklace. Agar nggak pulang-pulang dan kayaknya dia mau bikin sepatu untuk Warrior Boots. Dan langsung sudah jadi. Dari boots-nya ya. Itu dia, langsung aja agar bisa menahan physical attack ya. Berasa main brawl ya, bikin Magic Necklace-nya ada 3. Langsung 3 loh, nggak mau pulang-pulang, nggak mau kehabisan mana. Untuk Warrior Boots-nya juga udah jadi, physical attack-nya bisa sedikit ditahan. Udil di bagian mid sendirian aja nih buat teman-teman semua, login ke dalam game dan draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 November. Dan jangan lupa likes-nya juga, kenapa? Karena tadi 100.000 like udah ditembusin, giveaway-nya udah diberikan, 200.000 kita akan memberikan lagi. Tapi untuk sekarang pertempuran terjadi, first blood terjadi juga dan Baxia yang akan menjadi korban. Tapi Sally Boy akankah menangkap langsung ke arah Rasi? Rasinya masih selamat. Yes, walaupun ada flicker dari seorang Udil yang sering Torena mendukung. Oh, tiba-tiba ada, oh my lord, di cancel, nggak jadi makan detonanya Walai. Nggak jadi lunch, nggak jadi Ketika makan mau sore. dimakan diseruduk sama Rasi. Oh, itu metode ya. Kalau mau gagal untuk ditelan sama Daytona Welcome ini Harus Barat, dikasih cece. tabrak. Tabrak aja sama Jawhead-nya. Lidahnya kejepit. Itu kalau sakit. ada instant replaynya kocak sih. Ada, halah. Mau dimakan langsung diseruduk. Ayam masih.
Dan ini dia pertempuran di bagian atas. Udah ada Ahmad dan juga Boots, tapi Boots masih lebih memilih untuk mundur, belum mau berperang di awal. Oh iya, by the way, terima kasih banyak untuk seluruh komunitas Mobile Legends karena sudah menyentuh 115.000 lebih likes-nya di YouTube MLBB. Kalian luar biasa, 121.000 bahkan. 121.000 kita sekarang. bikin malam hari ini 200.000 likes. 200.000. Kita tunjukkan kekompakan kita. Benar. Menyambut RRQ yang akan bermain bertemu dengan Bigetron yang katanya kelinci percobaan. Benar sekali, tapi Amox juga di luar sana udah memberikan Udah bilang, sebuah pernyataan ya. Jangan sampai kalah sama kelinci percobaan kalah ya. Karena udah yakin berapa persen? 90%. Katanya BTR bakal menang lawan RRQ. Tapi galak, ingat, abis ini ya kita akan menikmati untuk game yang ketiga. Kita tambahin lagi like ya, sudah 121, bikin 200.000 atau bahkan bikin 300.000 untuk malam Bisa hari ini. jadi 300.000 loh, karena juga kita pastinya akan memberikan giveaway mungkin nantinya ya. Karena 100.000 udah tembus, Drian sekarang kabur di bagian midnya. Pai dan juga kawan-kawan akan mendapatkan satu tertarik. Dilempar detonanya, salah lempar ke arah Siliboy tadi dari seorang Rasi, tapi dari bottom lane Leo Murphy dan juga ada anti-mage Max-nya mencoba untuk maju lagi, dikeluarkan Last Insanity-nya langsung flicker ke belakang. Dimakan, dijilat, dilapehin dari kena stun, nempel sama anti-mage tapi tidak ada damage tambahan dan masih ada Mountain Shocker, tidak berhasil mendapatkan siapapun dan langsung recall tas ke arah belakang. Tas dan kembali ke base-nya. Boots mendapatkan space dan dia bisa menumbangkan satu outer turret yang ada di bagian atas sanakah? Enggak, ternyata sedikit lagi tapi ternyata bisa. Oh tidak, sayang sekali. Tersisa sedikit aja HP untuk outer turret yang ada di top lane, tapi di bottom lane sepertinya udah ada serangan yang udah di set up. Leo Murphy akan bertemu Rasi. Ejector akan dikeluarkankah? Namun dua orang kali ini langsung aja ngeroyok ke arah Ahmad. Bisa ke Ahmad bertahan, sedikit lagi SP-nya tersisa, pasifnya udah mulai aktif, tapi bolanya sakit banget. Wow, saling kiting dari kedua player Onyx Esports. Dan bahkan Sally Boy-nya menunggu 2 detik lagi untuk retribution-nya akan up dan langsung diamankan blue buff. Ya, Bruno-nya tidak ada blue buff, tapi kita lihat dari segi levelnya hanya beda 1 level dari Bruno yang mendapatkan point kill tadi barusan di arah atas. Udah ada immortality dari item core anti-mage. Last Insanity dikeluarkan, Pai-nya mau makan kah? Makan dulu. Ayo Detona, makan dulu sayang. Bertemu dengan sang mantan, ada Udil dimandiin sama api. Enggak ada flicker tapi masih ada Viraga Armor, dilempar ejector, ditabrakkan begitu saja, Pai-nya harus tumbang. Dan tidak ada Viraga Armor lagi, tapi ada Leo Murphy. Tas mencoba untuk diajar dan langsung diamankan begitu saja. Tapi Leo Murphy di sana sendirian. Ejector lagi dilempar ke arah turretnya, masih ada Revitalize. Ada Udil juga, ada Seri Boy, ada Miracle Boy. Driannya dibukul mundur dan mendapatkan bonus turretnya. Outer turretnya diamankan oleh tim Alter Ego. Benar sekali. Untuk area mid lane dan juga untuk bottom lane, outer turretnya udah berhasil ditumbangkan. Ini akan menjadi sebuah keuntungan, tapi dari Alter Ego, top lane-nya juga udah kehilangan outer turret. Sally Boy tertinggal sendirian untuk berada di bottom lane, tapi Udil sangat berani maju sendirian. Ada Bruno di sebelah kirinya, tapi mereka lebih memilih untuk berada dan membuat perimeter agar player-player dari Onyx Esports tidak bisa terlalu maju. Yes, 7 detik lagi untuk Mandiri. Turtle Camp akan muncul. Kita akan melihat sudah ada zoning yang dilakukan. Mandiri Lord Camp, ini dia untuk Turtle yang kedua atau bahkan ketiga ini. Yang terakhir mencoba untuk di zoning, ada 4 player dan bahkan menuju 4 melawan 5 di sini kondisinya. Rasinya sekarang diajar begitu saja, langsung diamankan oleh Baratsnya dan memukul mundur teman-teman dari Onyx Esports. Sedangkan daerah tengahnya Ahmad belum berubah menjadi Barongsai dan lebih milih untuk move lagi ke arah atas. Pai-nya mencari stuck dan menjadi kecil lagi. Aduh, jadi kecil banget imut-imut. Kalau kecil mah dia imut-imut, tapi kalau udah gede mah amit-amit banget, bisa nelen kayak begitu juga. Tapi di bagian tengah Pai-nya menambah lagi stack demi stack sampai dengan 25, badannya akan membesar. Ahmadnya juga memberikan hit terhadap Boots. Bootsnya lebih terfokus untuk mengamankan outer turretnya. Benar, at least dapetin 16 stack untuk dapetin physical attack tambahan juga dari Rasi dari Ahmadnya. Mencoba untuk jadi Barongsai, mengincar ke arah Rasinya, mencoba ejector tapi tidak bisa, diajar begitu saja. Rasi pikir ke arah belakang, mencoba untuk berat tapi tidak bisa. Ada pasif yang dilakukan oleh Ahmad, dan juga Bootsnya sekarang di sana mencoba untuk diajar begitu saja. Dan nampaknya Pai menjadi naga-naga kecil, menjadi naga yang tidak punya darah banyak dan langsung Last Insanity tapi tidak terasa untuk anak-anak dari Alter Ego. Itu dia.
Berhasil lagi tadi mereka untuk mendapatkan Rasi. Udah 2 kali Rasi sekarang berhasil di pick off. Tapi di bagian tengah belum ada inisiasi tambahan. Valirnya masih cukup seorang diri untuk bisa melakukan rotasi. Ini adalah pertempuran-pertempuran yang bisa dibilang berada di dalam area pertahanan dari Onyx Esports. Alter Ego mendominasi sekali 8 menit atau bahkan 9 menit pertama di mana mereka bisa mendapatkan banyak sekali farmingan. Terutama Yisansin udah level 12 tapi Sans masih level 11. Yes. Nah, Masih ini dia. mencoba Oke. untuk mengajar-ajar dengan menggunakan burst fireball-nya. Tapi 13 detik lagi Bapak Lord yang terhormat Benar. akan muncul di Land of Dawn. Dan mencoba untuk di zoning juga. Walaupun sekarang kondisinya tidak berbeda jauh. Poin killnya juga sama di menit 9.33 Pasif ya. sama 3. Yes, nah ini dia Lord yang terhormat sudah mulai muncul. Ini dia Pai, kali ini juga masih mengumpulkan stacknya, belum terlalu besar. Udah bertambah lagi, badannya kembali membesar, ada missile expert dikeluarkan. Boots sudah level 10, Ahmad 11, Lord udah hadir. Akankah mereka set up posisi untuk mendapatkan Lord tersebut? Ahmad kembali ke lane-nya, ada Yisansin di bagian belakang. Mountain Shocker belum terlihat, belum dikeluarkan guna untuk mengetahui. Dan ternyata udah dikeluarkan, terlihat sudah di mana aja posisi dari player-player Onyx Esports. Yes, benar banget. Mencoba di arah bottom lane-nya. Falling Star Moon, dihindari dengan menggunakan Traceless-nya dari Sally Boy. Tidak terkena stun. Dan bahkan menuju ke arah blue buff-nya. Yang sudah mulai ada bola plastik berapi di sana. Ada Boots lagi. Traceless ke arah belakang. Mencoba untuk mengamankan di sana didapatkan oleh seorang Boots ya. Disekir begitu saja. Mencoba untuk mengincar ke arah belakang dari seorang barongsai Ahmadnya. Ada Boots juga. Disenggol-senggol Rasinya menggunakan flicker ke arah belakang. Masih bisa survive dengan menggunakan ejectornya. Dan mencoba untuk nge-push di arah tengah Papulu. Iya, ini dia. Mountain Show dikeluarkan lagi kan dan ternyata tidak. Karena tadi masih cooldown. Tapi untuk sekarang mereka lebih memilih untuk mundur. Satu inner turretnya udah cukup membuat Alter Ego puas untuk sekarang. Karena mereka akan set up posisi lagi. Ada Rasi. Siapa yang akan terlempar. Dan ternyata Federasi yang di bagian belakang. Tapi sudah mulai masuk untuk Leo Murphy-nya menabrak langsung. Ada Revitalize yang dibuka. Sansnya belum bisa masuk. Belum bisa memberikan terlalu banyak damage. Falling Star Moon-nya nabrak tembok, kejedot kepala Boots-nya. Dan bahkan tidak ada yang tumbang dari team fight barusan. Menit 11 dan hanya 3 poin kill dari masing-masing tim. Ini benar-benar kelas banget, kelas walai. Semuanya hanya melakukan farmingan, hanya melakukan colek-colekan. Berhasil untuk mendapatkan masing-masing outer bahkan inner turret. Tapi di bagian bawah Ahmad akan bertemu lagi dengan Boots. Bootsnya masih bersembunyi di dalam rerumputan. Tapi belum ada inisiasi lebih yang dilakukan oleh masing-masing player. Yes, benar sekali. Menunggu di arah bawah. Dari seorang Ahmad yang mencoba untuk nge-push pelan-pelan Lordnya dalam 13 detik lagi. 12, 11, 10 detik lagi. Menuju 98. ke arah Lord berwarna kuning. Lordnya akan di-enhance. Lordnya akan semakin kuat, Lordnya akan bertambah untuk atributnya. Leo Murphy bersembunyi dari balik rerumputan. Tapi Sans lebih memilih untuk mundur. Di bagian atas ada wave minion juga. Hanya berbeda satu sungai saja. Ada Udil di sana. Mencoba untuk langsung flicker menjaga dirinya. Leo Murphy mengenai Rasi yang tidak punya flicker. Sekarang dibakar begitu saja. Mencoba untuk kabur dan langsung dilempar biringan-biringan dari Leo Murphy-nya. Ahmadnya mengincar karena Drian-nya, execute-nya langsung digunakan begitu saja. Dan bahkan Drian-nya langsung down. Sansnya juga sekarang 3 melawan 5. Ini kesempatan yang sangat besar untuk Alter Tas Ego Esports mendapatkan Lordnya di atas menit 12. Iya, dan kita lihat Sally Boy sudah mulai memberikan hit terhadap Lord tersebut. Masih ada sekitar 10.000, 7.000, 5.000, 2.000 dan berhasilkah? Iya berhasil, tapi Valir cukup maju dan dia pun harus mendapatkan balasannya. Flicker kan, down. Oh enggak, dia ada flicker padahal tapi tidak mau digunakan untuk ultimate-nya. Dan lebih milih untuk santuy lagi, di reset lagi, mencoba untuk menunggu Lord yang terhormat muncul. Benar, kampir aja teman saya nyium meja ya. Mantap kali. Replay by Axe. Ini dia replay by Axe, pertempuran tadinya
Itu Rasinya mau selamat, aku selamat, malah kena ban, tidak bisa kabur. Satu orang Driannya juga menjadi objektif utama, kelar Oh, sudah tanpa 3 lawan execute 5. bahkan. Iya. Dari naganya tadi, dari seorang Ahmad ya, tidak menggunakan execute tapi Driannya sudah langsung tumbang. Sekarang Drian punya flicker, dia harus menjaga jaraknya. Lord sudah mulai jalan di arah tengah, belum ada Valirnya masih jalan di arah tengah. Yap. Mencoba untuk langsung di zoning Ditabrak. dengan menggunakan Feather Eye Strike ya. Benar. Tapi di arah top lane-nya sudah mulai masuk, mereka akan split, mereka akan dapetin turretnya, mencoba untuk dapetin inhibitor, Yap. tapi Rasinya langsung ejector melempar ke arah belakang. Revitalize Teleport dibuka. digunakan for Starmon dari seorang Boots yang menumbangkan Berdiri satu bagi belakang. upaya sekarat, tapi masih stuck ya 25, masih cukup besar. Dan bahkan terangkat. dari serang Sansya langsung down begitu saja. Anti-base dan Bootsnya juga sekarat. Ahmad di Dari dalam. seorang Ahmad yang masih ada execute yang belum digunakan, Kevin tapi di datang. sini tidak ada sanksi pemain bola, Itu dia. tidak ada bola plastik dari Onyx Esports dan Benar mencoba sekali. untuk mendapatkan inhibitor red, Paling tapi masih Starmon. bisa untuk ditahan tampaknya hanya di arah tengah Yap. saja. 4 melawan 3. Sally Boy-nya juga tumbang soalnya Walai. Benar sekali, sama-sama kehilangan core, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret, dan itu adalah upaya yang cukup baik. Andai tadi Bruno-nya nggak berhasil diambil oleh anak-anak Alter Ego, mungkin ada keadaan yang cukup berubah kali ini. Tapi ternyata Bruno-nya berhasil diambil juga, walaupun Isansin tadi udah di take down duluan, menyamakan kedudukan, menyamakan posisi, sama-sama tidak ada core utama. Yes, bener banget, dan ini dia untuk head-to-head player ya dari Alter Ego, Ahmad dan juga Onyx Esports Anti-Mage. Yap. Kita lihat juga untuk Blue Buff ya, lagi-lagi diamankan dengan Sally Boy yang menggunakan skuter listriknya di sana. Masih mencoba untuk Leo Murphy membuka, mencari informasi, membuka visionnya untuk tim Alter Ego. Satu gerbang di arah tengah sudah mulai terbuka. Anti-Mage, ada flicker, armornya penuh. Sally Boy-nya Ya sekarang, ampun. Sally Boy-nya sekarang. Apakah mau dimajuin di sini? Masih mencoba untuk di arah red buff-nya. Rasinya juga ada flicker, mencoba untuk memancing Adi saja bakar. kaiting. Ada Boots juga di arah belakang. Dan Tertangkap. Boy Starmon dia dari seorang Boots Adi sangat-sangat balas. cantik, tapi tidak ada bomb damage. Dan mencoba Ahmad yang Demonstrasi mengganggu buka. pergerakan dari seorang Driannya. Satu hit terakhir. Sanchez juga, Bruno-nya diganggu begitu saja. Boots Boots ya. tumbang, diamankan oleh seorang Ahmad. Xbox Dan down. bahkan 2 dari tim Onyx Dua Esports down. hilang. Sally Boy sekarat dan mencoba untuk Sally menjaga Boy. jaraknya. Masih ada Traceless sekarang belakang, masih mencoba untuk kaiting saja. Dan Benar tidak ada sekali. minion dan masih bisa ditahan. Belum ada minion, belum di manage dengan baik tampaknya dari minion wave ya di arah atas, tengah dan juga bawah. Benar sekali, dihalangin oleh satu gerobak yang bisa membuat wave minion tadi bisa menabrak langsung ke arah inhibitor turret. Ahmad udah mulai hadir, Pai juga masih besar memberikan, dan sekarang Feather langsung Eye dilempar Strike. begitu aja. Feather Eye Strike pun Minion dikeluarkan. sudah mulai masuk. Oke, Ahmad yang ini nge-zoning, dia. dipukul mundur Ini teman-teman dia. dari Onyx Esports. Ahmadnya ditelan. dan langsung ditelan, tapi tidak berhasil untuk dilepehin. Benar sekali. Tapi masih ada ejector juga, Rasinya masih cukup tebal dan masih bisa ditahan lagi, masih bisa di-defend. Dan tampaknya mereka menunggu untuk Lord yang terhormat di menit 20 atau bahkan 17. Sebentar lagi, 15 detik lagi untuk Lord yang berikutnya akan muncul. Gila, ini benar-benar hidup dan mati. Ini benar-benar pertaruhan pride di antara kedua tim. Mereka gak mau kalah. Yap. Mereka sama-sama ingin bertemu lagi nanti di hari ketiga. Gak mau pulang, gak mau nonton di rumah. Gak mau pulang, gak mau nonton di rumah. Itu baru saja yang dikeluarkan dari Bu Cornet. Dan benar saja, pasti mereka di luar sana gak mau pulang hari ini. Mereka mau masuk Grand Final. Mereka mau menjadi juara untuk MPL Season 6 kali. Dan Leo Murphy masih berputar. Ada satu blue buff yang berhasil di reset. Ada Lord yang akan di-hit. Lalu Esmeralda masih memutari aja. Akankah dia langsung join the fight? Dan ternyata Onyx Esports harus mundur. Yes, sudah dapatkan juga blue buff-nya. Halo Rokursa, bertemu lagi kita. Halo. Sudah 3 game, masih Halo. aja gigi kamu tonggos di sana. Santuy aja, nggak usah Halo. melotot-melotot. Walai Rokursa sayang. Dia diam-diam doang sih. Ini gak ada yang lagi yang nyolek gua menit segini nih. Ya, tapi ini dia. Udah ada satu paling Starmon tadi. Langsung Butsia, dibalikin aja dengan bisa Butsia. expand. Peperangan semua langsung terjadi di luar sana. Udah ada Diamankan satu baik. Zanity. Dan juga Rasi berhasil melakukan flicker. Flicker. Ditelan kah? Enggak, ternyata
berhasil dia kabur ke bagian belakang. Ahmadnya berubah wings by wing cornet. Masih bisa menjadi burung Ferry dan balik ke arah belakang. Tapi Lord yang terhormat lagi-lagi open free banget untuk Alter Ego karena mereka kehilangan anti-mage plus boots. Ini benar-benar decision making yang harus dipikirkan baik-baik. Harus mengatur napasnya baik-baik. Tidak boleh sampai melakukan kesalahan kecil karena Lordnya akan muncul sebentar lagi. Alter Ego atau Onyx Esports yang akan bertahan untuk match yang kedua, Pak Pulu. Benar sekali, sesaat lagi juga kelihatan dan ternyata udah ada satu Detona welcome lagi dikeluarkan cornet. Siapa yang tertelan? Rasi tertinggal. Gak bisa bertahan, Immortality-nya pecah dan langsung ditumbangkan oleh Celeboy. Tersisa 4 orang sekarang. Apakah Onyx Esports masih cukup kuat? Landaknya, apakah durinya masih bisa untuk menahan serangan dari Alter Ego? 4 melawan 5. Ini momen yang ditunggu oleh Alter Champs. Apakah mereka bisa? Apakah mereka bisa mengamankan untuk kali yang ketiga? Leo Murphy sudah mulai masuk. Mencoba untuk menabrak, ada Polystar mengincar karena Celeboy-nya. Boots-nya di sana sekarang. Setengah darah ditarik lagi dengan roket dari seorang Pai. Dan langsung ditumbangkan. 3 hero dari Onyx Esports mencoba untuk langsung di Pai-nya masih bisa hidup, tapi lihat ada Federal Strike. Dan langsung menumbangkan 2. Oh my god, Onyx Esports, what the what? Wow, 3 versus 2 sekarang dan 2 orang berhasil didapatkan. Suns mendadak langsung membalikan keadaan. Kembali bisa bertahan Onyx Esports. Walaupun dengan bantuan Lord, tapi mereka masih bisa menahan. Mereka masih membuktikan kalau Landaknya mempunyai duri yang sangat tajam dan bisa menahan serangan dari anak-anak Alter Ego. Wah, Alter Ego tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam area pertahanan dari tim Landak. Ditabrak sekarang, sharing torrent dikeluarkan, dikejar dengan wings by wing, tapi malah bertemu dengan adanya Baxia dan menghilang sudah. Valirnya down, tapi Pai di bagian belakang nggak mau terus melanjutkan karena cukup beresiko. Belum terlihat lagi di mana aja seluruh player dari Onyx. Wow. Wah. Menit 20 dan bahkan di sini hanya 13 dan juga 9 dari tim Onyx Esports untuk point kill-nya. Mereka tidak peduli akan point kill, yang mereka tuju adalah kemenangan, yang mereka tuju adalah bracket selanjutnya di hari esok. Mereka tidak mau menonton di rumah, walai. Dan bahkan Leo Murphy-nya dilempar saja dan mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Anti-mage yang berhasil mengamankan poin kill-nya ditumbangkan dengan menggunakan Lazy Sanity. 4 melawan 5 karena Udil sebentar lagi akan hidup. Tapi pelan-pelan tapi pasti dari tim Onyx mendapatkan turret pertamanya. Outer turretnya mencoba menuju ke inner turret tapi masih bisa untuk ditahan. Dibersihkan dan langsung dimakan sama Detonanya. Mencoba untuk berikan dan masih bisa survive, masih cukup tebal dan masih bisa bertahan. What? Sama-sama kuat pertahanannya. Coba lihat aja. Tapi Bun sekarang mendapatkan blue buff. Dia pasti bakal lebih aktif lagi anaknya ya Bun. Langsung aja mengeluarkan paling Star Moon, tapi dia pergi ke arah yang berbeda. Yes, betul sekali. Bahkan di sini dari kedua tim masih mencoba untuk fokus ke arah turretnya didapatkan oleh seorang Suns. 49 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Dan dari Ahmadnya di arah bawah membersihkan, tapi ada rahasia Sababa Force coba menjadi nagam. Ahmadnya masih bisa hidup. Anti-match tumbang, Immortality pecah, mencoba untuk diajar lagi. Anti-match Max-nya masih bisa untuk bertahan, ada Cycle Eye dan masih bisa untuk hidup dan tidak ada yang tumbang di team fight barusan. What? Ahmad selamat dengan sedikit darah. Kenapa juga Xbox tidak bisa? Makanya tadi dia juga selamat ya. Dia pun berhasil kabur. Ini adalah peperangan yang memang jual beli, tapi mereka belum mau melakukan trade kill habis-habisan. Benar sekali, 11 detik lagi, 10 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul lagi. Siapa yang akan membuka? Siapa yang akan rela memberikan darahnya kepada Lord yang terhormat, yang nebein turretnya, yang nge-hit turretnya, dan siapa yang akan nge-last hit untuk merebutkan Lord dan menambahkan Lord di komposisi timnya untuk membantu nge-push tanda tangan kontrak live stream di Nimo TV Lord ya walai.
Itu dia ya. Tadi kita lihat juga udah ada Loka pemain mandiri. Bar. Ini dia 12.000, 1 bar. 11.000 SP lagi. Latin Siapa yang berhasil? Latin Sanity dikeluarkan. Oh my 1 God. bar. Ada retribution Polisar muda London. Diamankan oleh Saliboy. Bus tertinggal. Busnya juga sekarang. Latin Sanity Dino juga terbang. tidak berhasil untuk Bus mengamankan selamatkan. siapapun. Dapatkan 3 hero. Drian Drian. diincar sama Ahmad ya. Drian. Halo Drian, halo Drian. Rasi. Rasinya juga harus tumbang. Immortality-nya pecah Jauh, dimakan begitu saja. Rasi. Rasi juga. Raja Rasi. Langitnya juga harus hilang semua. Wipe out didapatkan oleh Altrigo. Ini dia. Tas. Dari Leo Murphy dan kemenangan depan mata Alter Ego. Yes, they can do it. Alter Ego berhasil melaju ke babak selanjutnya dan Onyx Esports dengan berat hati kita harus mengucapkan selamat tinggal season 6. Itu dia, harus mengucapkan say bye-bye untuk babak grand final. Onyx Esports harus pulang. Luar biasa sekali permainan 3 round hard game yang harus dijalankan.